Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan dua nikmat, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dengan dua nikmat itu mampu meringankan langkah kaki kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan ibadah salat isya secara berjamaah, kemudian dirangkai dengan salat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah mengizinkan kita, maka kita yang bisa berhadir di malam ini termasuk orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang beruntung yang Allah gerakkan hatinya melaksanakan ibadah salat isya dirangkai dengan salat tarawih secara berjamaah. Salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan berumah tangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan, sallallahu alaihi biha asran." Barang siapa yang bersolat kepadaku, kata baginda Rasul, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maka dalil ini menjadi dalil yang tidak bisa dibantahkan. Maka mari sering-sering dan perbanyak kita membaca sholawat kepada baginda Rasul agar nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut dan pembeda antara hak yang batil. Maka Al-Quran Allah turunkan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, tentu menjadi satu kitab suci yang wajib kita imani dan wajib kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, apakah kitab suci yang Allah turunkan itu sering kita baca atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang menggelitik dalam diri kita. Apakah Al-Quran yang Allah turunkan sudah kita jadikan pedoman kehidupan kita sehari-hari, atau Al-Quran yang Allah turunkan hanya sekedar pajangan di rumah saja? Tentu kalau itu terjadi maka sangat merugilah manusia, karena sesungguhnya siapa-siapa yang sering membaca Al-Quran maka akan dirindukan oleh surganya Allah. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin, talil Quran salah satunya. Maka siapa-siapa yang sering membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surga Bapak Ibu yang merindukan kita. Andaikan kita dirindukan oleh lawan diri saja atau keluarga kita, maka senangnya luar biasa
apatah lagi kalau surga yang merindukan orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Kemudian pertanyaannya, seberapa banyak hari-hari kita, waktu-waktu kita habis untuk membaca Al-Quran? Atau jangan-jangan kita tidak pernah menyentuh Al-Quran. Di rumah ada Al-Quran tapi sekedar pajangan. Atau jangan-jangan kita tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sanggup berlama-lama di depan gadget kita, betul? Sehari sampai menghabiskan 2-3 jam di depan HP, di depan gadget, di depan layar televisi dan lain sebagainya. Andaikan 1 jam habis untuk membaca status di WA, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. 2 juz habis kita baca dalam 1 jam tersebut. Karena membaca Al-Quran itu nilai pahalanya sangat besar. Baginda Rasul bersabda bahwa siapa-siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka nilai pahalanya adalah 10 kebaikan. La aqulu alif lamun harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun, kata baginda Rasul. Aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim itu sudah 3 huruf, berarti 30 kebaikan kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dalam sehari kita mampu membaca 1 ain, 1 lembar, 2 lembar, 1 juz, 3 juz, 10 juz, 20 juz, bahkan ada orang yang mampu menghatamkan dalam sehari 30 juz. Maka berapa ribu kebaikan yang kita peroleh? Maka jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita, karena waktu tidak akan berulang. Kita tidak tahu besok ajal akan menjemput kita. Boleh jadi hari ini kita sehat walafiat, senang gembira, besok tinggal diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka selama hayat di kandung badan, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena itu salah satu modal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa fungsi Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat Islam? Paling tidak ada 4 fungsi Al-Quran yang Allah turunkan. Yang pertama adalah sesuai dengan ayat tadi, adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak ayat-ayat tentang perintah, banyak ayat-ayat tentang larangan, banyak ayat-ayat tentang kisah, yang semua itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Maka kalau kita ingin mencari petunjuk, semua ada di dalam Al-Quran. Kita ingin mencari bagaimana hukumnya khamar, ada di Al-Quran. Bagaimana hukumnya perzinahan, ada di Al-Quran. Bagaimana hukumnya jual beli, ada semua termaktub di dalam Al-Quran. Maka para ulama mengatakan fungsi Al-Quran yang pertama adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Lalu apa fungsi Al-Quran yang kedua? Kata para ulama adalah wal furqan, pembeda, wal furqan, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Yang membedakan kita dengan orang di luar Islam adalah Al-Quran. Yang membedakan kita dengan para ateis adalah Al-Quran. Yang membedakan kita dengan sekularisme adalah Al-Quran. Yang membedakan kita dengan non-non lainnya adalah Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai Al-Quran yang kita miliki tidak pernah kita sentuh. Kalau Al-Quran yang kita miliki, kita mengaku bahwa Al-Quran itu adalah sebagai satu-satunya kitab suci kita, tapi kita tidak pernah mau bacanya, lalu apa bedanya kita dengan orang di luar kita? Maka fungsi yang kedua adalah dia sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara Nasrani dengan Islam, pembeda Islam dengan Yahudi, pembeda Islam dengan Majusi. Maka bacalah Al-Quran. Setelah kita baca, kemudian dipahami maknanya,
dan yang tak kalah pentingnya adalah mengaplikasikan seluruh ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga adalah asy-syifa, sebagai pengobat. Terutama ketika kita didera oleh penyakit qalbu, maka Al-Quran adalah sehebat-hebat obat bagi qalbu kita. Bapak Ibu ketika gelisah, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Bapak Ibu ketika kemudian gundah gulana, maka baca Al-Quran. Bapak Ibu ketika digigit hutang, disulit mencari pekerjaan, sulit mencari penghidupan, ambil Al-Quran, baca, niatkan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah qalbu ini akan tenang. Bahkan Al-Quran juga bila diteliti oleh para pakar kesehatan, mengajarkan tentang bagaimana pengobatan Al-Quran, kemudian pengobatan tibbin nabawi, semua bersumber dari Al-Quran Karim. Maka fungsi Al-Quran yang ketiga adalah asy-syifa, sebagai obat bagi segala penyakit, baik penyakit lahiriah maupun penyakit batiniah, penyakit fisik maupun penyakit hati. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsi Al-Quran yang keempat adalah sebagai mau'izah, sebagai nasihat bagi umat Islam. Banyak kisah-kisah terdahulu di dalam Al-Quran. Ada satu surat namanya surat Luqmanul Hakim, surat Luqman, yang mengisahkan bagaimana tentang Luqman yang gundah gulana terhadap anaknya. Kemudian Luqman mengajarkan pendidikan kepada anaknya. Itu adalah sebagai bentuk nasihat kepada kita agar kita meniru dan mencontoh bagaimana cara Luqmanul Hakim mengajarkan atau mendidik anaknya menjadi insan-insan Qur'ani, insan yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa adab kita membaca Al-Quran? Yang satu, adab kita membaca Al-Quran adalah sebaiknya bersiwak, membersihkan bibir, membersihkan bibir. Jangan sampai kemudian tidak pernah sikat gigi, tidak pernah bersiwak. Ketika membaca Al-Quran, harapannya adalah bibir ini, mulut ini bersih dari bau yang tidak sedap, karena nanti kita akan membaca kalam Allah. Yang kedua, adabnya adalah dalam keadaan bersuci. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kalian menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Yang berhadas kecil, wudu. Yang berhadas besar, maka segera bersuci dengan mandi. Dilarang orang yang berhadas besar menyentuh Al-Quran. Kemudian adab yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah membaca Al-Quran secara perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh Al-Quran itu secara perlahan-lahan, artinya dengan bacaan baik dan benar. Kemudian yang keempat adab yang harus kita perhatikan adalah membaca Al-Quran dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya ada membaca Al-Quran. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita membaca Al-Quran, duduk dengan tenang menghadap ke arah kiblat. Duduk dengan tenang, jangan gelisah. Maka disunnahkan ketika membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya ada membaca Al-Quran itu adalah sebaiknya membaca Al-Quran memperhatikan makharijul hurufnya, panjang pendeknya diperhatikan. Jangan sampai yang seharusnya dibaca panjang dibaca pendek, yang seharusnya pendek dibaca panjang. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan bagi kita semua, agar senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dan senantiasa membacanya dalam kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya kita mampu mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan, kurang dan lebihnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.